Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. When I see the sunrise, I know it's a brand new day. I'm giving thanks to Allah for showing me the way. And I am feeling alright, cause He is by my side. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control, and that I am responsible for every act I do in my life. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, Alhamdulillah ini adalah vlog pertama saya yang bertujuan untuk mengajak seluruh kalangan, khususnya para generasi milenial saat ini, untuk lebih mengenal dan mencintai masjid yang ada di sekitar kita. Oke sahabatku, sekarang saya sudah berada di depan Masjid Istiqlal, yang mana masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Penasaran kan apa aja isinya di dalam? Yuk ikutin Nabi, kita ke dalam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Jadi Abi sudah berada di dalam Masjid Istiqlal, dan seperti sahabatku lihat, selain masjid ini luas, kita juga bisa lihat di belakang sini ada kaligrafi dan ornamen-ornamen yang sangat indah. Jadi insya Allah kalau kalian sholat di sini, insya Allah akan nyaman dan pastinya khusyuk. Jadi sahabatku, mari kita sama-sama berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebesar apapun dosa kita, insya Allah ampunan Allah akan lebih besar daripada dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Terima kasih Pak. Ya. Saya Abi. Mau nanya tentang apa di Masjid Istiqlal? Saya akan jawab. Ya, jadi gini Pak Haji, Ya. saya mau nanya tentang sejarah dibangunnya masjid ini. Oke, baik. Jadi sejarah Masjid Istiqlal ini kalau diceritakan sangat panjang sekali. Ya. Saya meringkasnya dalam 2-3 menit saja. Jadi Masjid Istiqlal ini adalah merupakan masjid negara. Satu-satunya masjid negara itu Masjid Istiqlal. Dibangun oleh negara dan dikelola oleh negara. Kemudian sejarah pembangunannya pada tahun 61, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1961, itu diadakan hari Jumat. Pada waktu itu diadakan pemasangan tiang pancang pertama, ya, karena masjid ini tidak memakai fondasi, jadi bukan peletakan baru pertama. Di pemasangan tiang pancang pertama ini beton dipaku ke bumi. Nah, masjid ini didirikan sebagai ungkapan rasa syukur bangsa Indonesia atas nikmat kemerdekaan. Makanya diberi nama Masjid Istiqlal. Istiqlal itu dari bahasa Arab artinya merdeka. Karena memang tujuan pembangunannya dalam rangka manifestasi rasa syukur atas nikmat kemerdekaan. Di samping itu, masjid ini juga diharapkan, ya, selain sebagai simbol kemerdekaan, juga
simbol toleransi beragama. Itulah sebabnya kenapa Masjid Istiqlal ini dibangun hanya beberapa meter dari gereja katedral, dan di sebelah selatan ada gereja Immanuel. Maksudnya di situ. Ini yang punya ide ini datang dari presiden yang pertama, Presiden Soekarno, Bung Karno. Itu dia yang punya ide murni mengenai masjid ini dibangun di sini. Tetapi ide mendirikan masjid ini ide rame-rame. Masjid ini materialnya tidak ada kayu, ya, hanya ada stainless steel dan marmer. Maksudnya apa? Kalau pakai kayu itu kan cepat dimakan rayap ya, 5 tahun, paling lama 10 tahun udah dimakan rayap. Nah, masjid ini diharapkan memang bisa bertahan ratusan, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan selama-lamanya, ya. Dan alhamdulillah sejak diresmikan, sejak didirikan, masjid ini belum pernah direnovasi, ya. Dan masjid ini terbuka untuk siapapun, ya. Konsepnya memang terbuka, dia tidak berpintu, tidak berjendela. Artinya filosofinya apa? Siapapun yang ingin berkunjung ke Masjid Istiqlal, apapun agamanya diperbolehkan selama mengikuti aturan-aturan yang ada di masjid. Seperti masalah pakaian. Kalau ada turis asing yang non-muslim datang ke sini pakai pakaian minim, kami kasih baju. Kalau tidak mau pakai baju, mohon maaf, tidak bisa berkunjung ke Istiqlal. Tapi pada dasarnya diizinkan selama mengikuti aturan-aturan yang ada. Baik, harapan saya untuk anak-anak muda di seluruh tanah air, ya, dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang beragama Islam, mari sama-sama kita memakmurkan masjid, ya, memakmurkan rumah Allah dengan berbagai macam kegiatan. Ayo kita ke masjid. Di masjid terdapat persatuan, gambaran tentang persatuan umat Islam itu. Kita bisa mengadakan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat itu di masjid. Mulai dari mengaji, ikut kajian dan lain-lain sebagainya. Tentunya ini dalam rangka menghidupkan atau meramaikan rumah-rumah Allah. Sekarang banyak masjid-masjid yang sepi karena anak-anak mudanya pada malas datang ke masjid. Oleh karena itu saya menghimbau sebagai pengurus Masjid Istiqlal pada generasi-generasi milenial untuk rajin-rajin datang ke masjid. Oke? Sahabatku, ayo ke masjid. Ke masjid. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini aku berada di salah satu masjid terunik yang ada di Jakarta. Nah, ini aku di Masjid Babah Alun, tepatnya di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta. Nah, kalian mau tahu kan apa aja isinya di dalam? Let's go, kita cek sama-sama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. When I see the sunrise, I know it's a brand new day. I'm giving thanks to Allah for showing me the way. And I am feeling alright, cause He is by my side. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control, and that I am responsible for every act I do in my life. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah. Nah, sahabatku, jadi kalau kalian mau tahu, saya tuh asli orang Bugis, tapi saya tuh sangat maju. Kalian mau tahu ini artinya apa? Ini artinya wudhu. Nah, sahabatku, sekarang aku lagi di tempat wudhu, dan tempat wudhunya ini terbilang unik karena bisa kita lihat sama-sama. Ini ada kayak wastafel, jadi ini tempat buat naruh kaki. Nah, terus kita, nah jadi kita kalau wudhu airnya nggak kemana-mana, nggak ciprat kemana-mana, jadi nggak celana juga nggak basah. Keren. إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا نلنا به طول Nah, assalamualaikum Pak Haji. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Rafki. Nama saya Saryo, dari warga sini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di lingkungan Warakas atau Papanggo ini, di jalan tol ini didirikan masjid atau rumah Baitullah untuk kegiatan sehari-hari kita. Di dalam masjid ini ada tausiahnya.
setelah pada sholat 5 menit, 10 menit ada taklim, belajar dan mengajar. Alhamdulillah setiap hari Sabtu malam Minggu mengajak saudara-saudara kita di selingkungan masjid ini bagaimana pikirnya baginda Rasulullah SAW ini, umat Islam ini terpaut dalam masjid, memakmurkan masjid. Ya, bagaimana masjid ini makmur seperti di Masjid Nabawi. Ada 5 amalan atau 4 amalan, yaitu dakwah Allah, ta'lim wa talum, zikir ibadah, hikmat dan pelayanan ini. Alhamdulillah ini juga dirikan PAUD bagaimana mendidik anak-anak cucu kita nanti. Bagaimana generasi Islam ini maju seperti zamannya baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada pertama riso ya, pikir. Nah, pikir bagaimana pikir Rasulullah SAW ini memikir umat seluruh dunia, seluruh alam ini taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana kita ini juga bagi diri kita juga, keluarga kita pikir juga bagaimana taklim ini juga kita hidupkan dalam rumah kita. Ada Nur Kalamullah, Nur Sabda Rasulullah SAW ini, bagaimana di dalam rumah-rumah kita ada amalan agama. Karena kita melawan tantangan yang dahsyat ini kan, orang jahiliyah ini, yang orang-orang yang luar ini pun dakwah yang mencarkan di rumah-rumah kita. Ada TV, radio, ya, gedung bioskopnya. Tapi kita bagaimana tinggalkan amal-amal dakwah ini? Maka pertama kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dalam Quran yang terangkan bangku satu malik maros, jaga lindungi keluargamu dari api neraka. Itu yang paling penting, Pak. Tapi bagaimana menjaga ini kan? Menjaga ini ya kita dakwahkan kalimat iman, ya kan? Pentingnya sholat. Bukan yang penting sholat, tapi pentingnya sholat. Pentingnya sholat kita usahakan, pentingnya iman kita usahakan. Ya, bagaimana agama ini wujud pada diri kita juga kan? Iman itu kan, agama ini sebenarnya perkara yang paling besar. Ya. Perkara yang paling besar karena apabila manusia ini membawa iman akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan di dalam hidup di dunia dan akhirat nanti kan. Apabila manusia taat kepada Allah, maka semua makhluk di muka bumi Allah ini akan berkhidmat kepada manusia. Bagaimana sih sejarah dibangunnya Masjid Baba Alun ini? Ya, karena di sini tadinya kan tempat sampah, tempat kumuh. Nah, bahkan sampah numpuk sampai ke menjulang ke jalan tol ini kan. Ya, nah, maka ini yang punya jalan tol ada pikir, ada riso. Ya, dia seorang komorat atau pengusaha jalan tol ini kan. Jadi yang punya masjid ini yang punya tol juga? Ya, dia punya saham terbesar. Ya. Ya, terus, alhamdulillah dia ada risu, ada pikir. Ya. Juga ada lagi mas ini di Ancol juga ada mendirikan musola udah jadi. Ya, rencananya katanya sih 1000 masjid atau 1000 musola. Oh, amin. Ya itulah mudah-mudahan beliau mendapatkan pikirnya bagaimana pikir beliau Rasulullah SAW, bukannya membangun masjid aja, tapi bagaimana mikir bangun umat dalam masjid. Iya. Kalau ada masjid nggak ada yang jamaahnya kasihan juga. Iya. Akan ditanyakan. Terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya dan penjelasannya. Semoga bermanfaat dan berkah. Ya, apabila ada kesalahan ucapan saya, ya kita tidak izin pada yang punya ini, ya kita izin sama Sapam, ya kita tanggung jawab Sapam. Nah, hanya kita menyampaikan saja. Sahabatku, ayo ke masjid. Insya Allah.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabatku yang udah mau nonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabatku, mari kita berdoa sama-sama dan bertobat sama-sama. Karena sebesar apapun dosa kita, insya Allah ampunan Allah akan lebih besar daripada dosa kita. Sahabatku, ayo ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I am feeling alright, cause he is by my side. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control, and that I am responsible for every act I do in my life. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Abi sudah berada di depan Masjid Cut Mutia, salah satu masjid bersejarah, tepatnya di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, buat sahabat-sahabatku, sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa subscribe, sebelum subscribe itu dibayar. Penasaran kan apa aja di dalam? Ayo kita cek sama-sama. Let's go. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control, and that I am responsible for every act I do in my life. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sometimes that I've let you down, please don't let me go astray. I pray to you to guide me in this life. You are the loving and the forgiving. Oh Allah, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Rafdi. Baik. Ustadz, dengan siapa? Saya Mukhlis Abu Al-Mughni. Boleh, maaf sebelumnya Ustadz, saya ingin bertanya tentang kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan setiap harinya di Masjid Cut Mutia ini. Ya, baik. Masjid Cut Mutia punya banyak program keagamaan dan juga sosial. Di antara keagamaan yang sering kita adakan adalah kultum zuhur, seperti tadi yang baru kita dengarkan. Ketika Allah sudah menganggap kita fokus beribadah kepada Allah, pantang buat Allah untuk tidak memenuhi kebutuhan kita. Allah akan angkat kemiskinan kita. Allah akan cukupkan dada kita dengan penuh kekayaan, sehingga hati kita tidak rakus dengan dunia, sehingga jiwa kita benar-benar dicukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sarana fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi kultum asar. Kemudian di maghribnya kita ada kajian tafsir maghrib sampai isya.
Kemudian di subuh juga kita ada kultum subuh. Jadi hampir 5 waktu itu kita isi dengan pencerahan buat jamaah yang hampir setiap pada sholat kecuali isya gitu ya. Karena memang mayoritas jamaah yang hadir di Masjid Sud Mutia ini kebanyakan para pekerja. Jadi sayang sekali kalau kesempatan jamaah yang membludak ini tidak kita berikan pencerahan kepada jamaah yang hadir gitu ya. Kalau saya dengar-dengar katanya di masjid ini sangat aktif ya kegiatannya. Ya, alhamdulillah aktif. Ada kegiatan remajanya, ada ibu-ibunya, bahkan kita ada anak-anak asuh, ada lansia ya, yang setiap bulan kita kasih santunan kepada mereka. Gini Ustaz, saya mau minta sedikit motivasi buat teman-teman, anak-anak milenial sekarang ini untuk lebih bisa meramaikan masjid di sekitar kita. Iya, betul. Mayoritas yang kita lihat sebagai jamaah masjid umumnya memang kaum tua ya. Ya wajar kalau mereka lebih banyak mengingatkan akhirat karena mereka merasa mungkin udah mendekati kali ya. Tapi yang lebih hebatnya lagi kalau anak muda juga cinta dan demen suka rame-rame juga di masjid gitu kan. Makanya ayo sahabat kita ramaikan masjid kita. Bahkan di antara keutamaan orang yang nanti pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang atau anak muda yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dia ngelihat masjid nggak ada kegiatan sedih gitu, ngelihat masjid kotor bawahnya pengen bantuin gitu, ngelihat masjid lagi ngebangun bawahnya pengen ngebantuin begitu. Nah itu ciri orang-orang yang kelak akan dinaungi oleh Subhanahu Wa Taala pada hari tidak ada naungannya adalah mereka yang hatinya terikat dan selalu mikirin dengan masjid. Alhamdulillah Abi juga termasuk generasi milenial yang mudah-mudahan diikuti dengan teman-teman yang lain atau sahabat-sahabat yang lain ya untuk demen dengan masjid gitu. Insya Allah kita share sama-sama. Baik. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya dan penjelasannya. Semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua. Amin insyaallah. Sahabatku, ayo ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Abi Rafdi. Ya, saya Hatta dari Risma. Gini Kak, saya mau bertanya sedikit tentang sejarah singkat dibangunnya Masjid Sud Mutia ini. Ya, kalau sejarah singkatnya ini masjid peninggalan Belanda ya. Jadi dari zaman pemerintahan Belanda nih masjid sudah ada. Kemudian udah banyak juga fungsinya, beralih fungsi sebagai pernah jadi pangkalan laut angkatan militer Jepang, kemudian sempat juga jadi kantor kereta api Indonesia, kantor pos, kemudian sempat juga jadi MPRS. Kemudian setelah dari MPRS itu baru difungsikan sebagai masjid sekitar tahun 1964 kalau nggak salah. Kayak gitu, itu sejarahnya. Kemudian 10 tahun kemudian sekitar 1974 baru remaja masjid ini terbentuk sampai sekarang gitu. Nah, apa aja sih kegiatan remaja masjid di sini Kak? Kalau kegiatan remaja masjid di sini sangat banyak ya. Kita ada yang kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, kemudian hari besar Islam, hari besar nasional, sama tentunya di bulan puasa karena momentumnya remaja masjid kan di bulan puasa ya. Kalau mingguan kita ada kajian, kemudian ada olahraga bersama, ada sister class buat yang wanita-wanita, cooking class dan macam-macam. Ya tentunya ya kalau hari besar Islam ya udah pasti ada kegiatan. Nah, kalau di bulan Ramadan itu kita banyak. Salah satunya adalah ada Gemar Ramadan, kegiatan sosial selama sebulan full, dan ada satu lagi kegiatan namanya Ramadan Jazz Festival. Unik banget ya. Iya. Oh, tapi jazznya itu lebih ke lagu-lagu religi. Iya betul, kita memang tidak semuanya lagu religi, tapi kita mengarahkan untuk intinya biar anak-anak muda tuh selama bulan Ramadan bisa main ke masjid. Nah jadi pendekatannya memang beda. Jadi cara memotivasinya dengan cara mengajaknya beda lah ya, karena target anak mudanya pun juga biar masuk juga kan ya, kalau pakai lagu yang mereka senangi. Kemudian ya dengan datang ke sini dengerin lagu-lagu penting nggak nyalain aturan ini. Iya betul, lagu-lagu religi yang genrenya jazz, bedanya itu aja sih. Oh, insya Allah. Terima kasih banyak Kak atas penjelasannya ya, semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sahabatku, ayo ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini saya mau review salah satu masjid paling unik yang ada di Jakarta, tepatnya di Sunter, Jakarta Utara. Nah, kalian penasaran apa aja isinya di dalam? Let's go, kita cek sama-sama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. When I see the sunrise, I know it's a brand new day. I'm giving thanks to Allah for showing me the way. And I am feeling alright, cause He is by my side. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know. Nah, sahabatku, sekarang saya sudah ada di pekarangan Masjid Ramil Mustafa dan saya langsung disambut dengan surah Al-Qari'ah yang mengingatkan kita dengan hari kiamat. Nah, di sini ada bahasa Arabnya. Kita juga bisa lihat di sini ada bahasa Indonesianya juga. Jadi kita bisa paham apa arti dari surah Al-Qari'ah. Nah, uniknya di sini juga ada tulisan Cinanya. But I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that. Nah, sahabatku, sekarang ini di tempat wudhunya. Kita bisa lihat tempat wudhunya terbuat dari marmer, jadi nyaman banget. Terus di sini ada tempat naruh barang. Nah, di atas ini ada juga tata cara berwudhu. Ada doanya, ada tata caranya, mulai dari mencuci tangan, berkumur, dan sebagainya. Jadi buat sahabat kita yang mualaf akan terbantu banget sih dengan adanya. La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sometimes that I've let you down. Please don't let me go astray. I pray to you to guide me in this life. You are the loving and the forgiving. Oh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sahabatku, jadi di dalam sini tuh adem banget.
karpetnya juga sangat wangi karena Masjid Ramil Mustafa ini dilengkapi dengan ventilasi yang cukup banyak, ditambah dengan atapnya yang tinggi, jadi sirkulasi udaranya itu bagus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Rafdi. Ya, nama saya Sofyan. Oh, Pak Sofyan. Ya. Nah, jadi Pak, tujuan saya kesini mau bertanya tentang bagaimana sih sejarah dibangunnya masjid ini? Sejarahnya dibangunnya masjid ini itu berawal dari keinginan pendiri ya. Itu sebagai seorang mualaf yang baru masuk Islam, tentu setiap orang ingin mendirikan tempat ibadah. Beliau pun juga sama ingin mendirikan tempat ibadah. Itu beliau masuk Islam itu pada tahun 1965 dulu di Aceh, 1964 dulu di Aceh. Jadi dari tahun 1964 hingga 2011 kemarin itu baru bisa terrealisasi impiannya bangun masjid ini ya. Kita mulai pembangunan itu pada bulan Februari 2011. Itu peresmiannya 15 Mei 2016. Jadi 5 tahun. Kalau boleh tahu kegiatan apa saja sih setiap harinya di masjid ini? Kegiatan setiap harinya kita sih terbuka untuk siapa saja yang ingin datang untuk belajar membaca Quran ataupun memperdalam ilmu agama ya kan, bimbingan mualaf ya kan. Kami membukanya setiap hari dari jam subuh sampai jam 10 malam. Itu bebas. Kalau untuk umum ya? Untuk umum. Kalau untuk kelas-kelas kita belum ada ya kan, karena kita masih fleksibel pada perorangan ya kan. Karena setiap orang kan jam fleksibelnya, jam kosongnya beda-beda ya. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Kalau boleh tahu nih Pak ya. Berapa sih biaya pembangunan masjid ini? Kalau biaya saya tidak bisa bilang karena niatnya kami hanya lillahi ta'ala. Dari Allah untuk Allah dan kembali kepada Allah. 3 itu saja. Semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua umat Islam. Amin. Terima kasih banyak Pak buat waktunya, penjelasannya. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sahabatku, ayo ke masjid. Nah, sahabat-sahabatku, aku mau ngasih lihat nih sesuatu yang unik yang jarang banget kita temui di masjid-masjid manapun. Tuh. Nah, jadi di masjid ini dilengkapi dengan lift ya, kayak di mall-mall gitu. Tapi lift ini digunakan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus aja, seperti pada gambar ini. Jadi, masjid ini terdiri dari 3 sentuhan arsitektur. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, India. Dan yang ketiga, Tiongkok. Nah, sahabatku, sekarang aku udah di lantai 2. Di sini kita bisa foto-foto. Dan sana ada danau sunter. Dan di bawah sini ada tempat duduk. Dan di sebelahnya itu tempat buat asar.
proses kegiatan Abi di Masjid Rami Mustafa. Jadi buat sahabat-sahabatku, mari kita berdoa dan bertobat sama-sama. Karena sebentar apapun kata kita, insya Allah. Nah, jadi buat sahabat-sahabatku, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sahabatku, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini aku berada di salah satu masjid terunik yang ada di Jakarta. Nah, ini aku di Masjid Babah Alun, tepatnya di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta. Nah, kalian mau tahu kan apa aja isinya di dalam? Let's go, kita cek sama-sama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. When I see the sunrise, I know it's a brand new day. I'm giving thanks to Allah for showing me the way. And I am feeling alright, cause He is by my side. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control, and that I am responsible for every act I do in my life. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah. Nah, sahabatku, jadi kalau kalian mau tahu, saya tuh asli orang Bugis, tapi saya tuh sangat banyak bahasa. Kalian mau tahu ini artinya apa? Ini artinya wudhu. Nah, sahabatku, sekarang aku lagi di tempat wudhu, dan tempat wudhunya ini terbilang unik karena bisa kita lihat sama-sama. Ini ada kayak wastafel, jadi ini tempat buat naruh kaki. Nah, terus kita, nah jadi kita kalau wudhu airnya nggak kemana-mana, nggak ciprat kemana-mana, jadi nggak celana juga nggak basah. Keren. Innal habib al-Mustafa dhu rafatin wa dhu wafa wa dhikruhu fihi shifa idha tamada bil وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعينان نلنا به طول المدى
Assalamualaikum Pak Haji. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Raffi. Nama saya Saryo, dari warga sini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di lingkungan Warakas atau Papanggo ini, di jalan tol ini didirikan masjid atau rumah Baitullah untuk kegiatan sehari-hari kita. Di dalam masjid ini ada tausiahnya, setelah baca sholat 5 menit 10 menit ada taklim belajar dan mengajar. Alhamdulillah setiap hari Sabtu malam Minggu mengajak saudara-saudara kita di selingkungan masjid ini bagaimana pikirnya baginda Rasulullah SAW. Ini umat Islam ini terpaut dalam masjid, memarukan masjid ya. Bagaimana masjid ini makmur seperti di Masjid Nabawi. Ada 5 amalan atau 4 amalan, satu dakwahin Allah, ta'lim wa talum, zikir ibadah, hikmat dan pelayanan ini. Alhamdulillah ini juga dirikan PAUD bagaimana mendidik anak-anak cucu kita nanti. Bagaimana generasi Islam ini maju seperti zamannya baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada pikir riso, pertama riso ya, pikir. Nah, pikir bagaimana pikir Rasulullah SAW ini memikir umat seluruh dunia, seluruh alam ini taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana kita ini juga bagi diri kita juga, keluarga kita pikir juga bagaimana taklim ini juga kita hidupkan di dalam rumah kita. Ada Nur Kalamullah, Nur Sabda Rasulullah SAW ini, bagaimana di dalam rumah-rumah kita ada amalan agama. Karena kita melawan tantangan yang dahsyat ini kan, orang jahiliyah ini, yang orang-orang yang luar ini pun dakwah yang mencarkan di rumah-rumah kita ada TV, radio ya, ada gedung bioskop. Tapi kita bagaimana tinggalkan amal-amal dakwah ini? Maka pertama kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dalam Quran terangkan bangku satu malukungaros, jaga dirimu keluargamu dari api neraka. Itu yang paling penting, Pak. Tapi bagaimana menjaga ini kan? Menjaga ini ya kita dakwahkan kalimat iman, ya kan? Pentingnya sholat, bukan yang penting sholat, tapi pentingnya sholat. Pentingnya sholat kita usahakan, pentingnya iman kita usahakan. Ya. Bagaimana agama ini wujud pada diri kita juga kan? Iman itu kan, agama ini sebenarnya perkara yang paling besar. Ya. Perkara yang paling besar, karena apabila manusia ini membawa iman akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan di dalam hidup di dunia dan akhirat nanti kan. Bagi manusia taat kepada Allah, maka semua makhluk di muka bumi Allah ini akan berkhidmat kepada manusia. Bagaimana sih sejarah dibangunnya Masjid Baba Alun ini? Ya, karena di sini tadinya kan tempat sampah, tempat kumuh. Nah, bahkan sampah numpuk sampai ke menjulang ke jalan tol ini kan. Ya, maka ini yang punya jalan tol ada pikir, ada riso. Nah, dia seorang komorat atau pengusaha jalan tol ini kan. Jadi yang punya masjid ini yang punya tol juga? Ya, dia punya saham terbesar. Ya, terus. Alhamdulillah dia ada riso, ada pikir. Juga ada lagi mas ini di Ancol juga ada mendirikan musola, udah jadi. Rencananya katanya sih 1000 masjid atau 1000 musola. Oh, amin. Ya itulah, mudah-mudahan beliau mendapatkan pikirnya bagaimana pikir beliau Rasulullah SAW, bukannya membangun masjid aja, tapi bagaimana mikir bangun umat dalam masjid. Iya. Kalau ada masjid nggak ada yang jamaahnya, kasihan juga. Iya. Akan ditanyakan. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya dan penjelasannya. Semoga bermanfaat dan berkah. Ya, apabila ada kesalahan ucapan saya, ya kita tidak izin pada yang punya ini, ya kita izin sama Sapam ya. Nah, tanggung jawab Sapam. Nah, hanya kita menyampaikan saja. Sahabatku, ayo ke masjid. Insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabatku yang udah mau nonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabatku, mari kita berdoa sama-sama dan bertobat sama-sama. Karena sebesar apapun dosa kita, insya Allah ampunan Allah akan lebih besar daripada dosa kita. Sahabatku, ayo ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.